kasih untuk waktu yang diberikan kepada kami. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami dari kelompok 4, yaitu gender dan kesehatan reproduksi. Yang pertama, yaitu pengertian gender. Gender adalah suatu konsep budaya yang berupaya untuk membuat perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam hal peran perilaku, mentalitas, dan karakteristik emosional. Gender adalah peran dan kedudukan seorang yang dikontribusikan oleh budaya karena seorang lahir sebagai perempuan atau lahir sebagai laki-laki. Dan yang kedua, pengertian reproduksi. Reproduksi adalah suatu proses produksi biologis di mana individu organisme baru diproduksi. Reproduksi adalah cara dasar mempertahankan diri yang dilakukan oleh sebuah bentuk kehidupan. Setiap individu organisme ada sebagai hasil dari suatu proses reproduksi oleh pendahuluannya. Cara reproduksi secara umum dibagi menjadi dua jenis, yaitu seksual dan aseksual. Yang ketiga, hak-hak reproduksi. Adapun hak-hak reproduksi sebagai berikut. Yang pertama, hak mendapatkan informasi dan pendidikan kesehatan reproduksi. Yang kedua, hak mendapatkan pelayanan kesehatan seksual dan kesehatan reproduksi yang berkualitas. Yang ketiga, hak untuk kebebasan membuat keputusan tentang hal yang berkaitan dengan kesehatan reproduksi tanpa paksa, diskriminasi, serta kekerasan. Hak kebebasan dan bertanggung jawab dan menentukan jumlah dan jarak waktu memiliki anak. Hak untuk hidup, hak untuk melindungi dari kematian karena kehamilan dan proses kelahiran. Selanjutnya, kesehatan reproduksi. Adapun kesehatan reproduksi secara sederhana dapat kita lihat dari hal sebagai berikut. 1. Organ reproduksi. Organ reproduksi laki-laki maupun perempuan harus bebas dari berbagai macam penyakit serta dapat berfungsi sebagai mestinya. 2. Hubungan seks. Dalam melakukan hubungan seks harus terbebas dari rasa tidak nyaman, rasa takut akan hamil dan tertular sebagai jenis penyakit kelamin. Yang ketiga, kehamilan. Seorang ibu hamil harus terbebas dari komplikasi kehamilan yang serius dan jenis yang dikandungnya harus dapat tumbuh dan berkembang dengan baik di dalam rahim ibu. Yang keempat, persalinan. Seorang ibu harus bersalin dengan normal dan terbebas dari komplikasi persalinan yang serius selama dan setelah persalinan, baik laki-laki maupun perempuan mempunyai hak reproduksi. Namun karena beda gender, maka banyak hal yang telah merugikan perempuan. Yang berikut, pengaruh gender. Pengaruh gender terhadap kesehatan reproduksi laki-laki sehubungan dengan para gender. Laki-laki tidak terlalu tertarik untuk mempelajari kesehatan seksual dan reproduksinya, sehingga pengetahuan mereka cenderung terbatas. Hal ini menyebabkan laki-laki kurang berminat mencari informasi pengobatan terhadap penyakit, misalnya infeksi menular seksual atau IMS. Pengaruh gender terhadap reproduksi perempuan. Menikah pada usia bagi perempuan berdampak negatif terhadap kesehatannya. Namun menikah di usia muda kebanyakan bukanlah keputusan mereka, melainkan karena ketidakberdayaan atau isu gender. Di beberapa tempat di Indonesia, kawin muda dianggap sebagai takdir yang tidak bisa ditolak. Perempuan tidak berdaya untuk memutuskan kawin dan dengan siapa mereka akan menikah. Keputusan pada umumnya ada di tangan laki-laki, ayah, ataupun keluarga laki-laki lainnya. Yang terakhir, perbedaan gender antara laki-laki dan perempuan terjadi melalui proses yang sangat panjang. Perbedaan ini dibentuk, disosialisasikan, diperkuat, bahkan dikonstruksikan secara sosial dan budaya. Pada akhirnya, perbedaan ini dianggap sebagai ketentuan Tuhan yang tidak bisa diubah dan dianggap sebagai perempuan. Sekian presentasi kami hari ini. Terima kasih.